Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eko Aditya. Dan pada kali ini saya akan membagikan sedikit informasi kepada teman-teman, yaitu cara melakukan pembungkusan buah jambu kristal secara benar. Baiklah teman-teman, di depan saya ini ada sebuah pohon jambu kristal. Jadi pohon jambu ini adalah pohon jambu yang sama yang saya buatkan video sebelumnya terkait pemangkasan pada jambu kristal. Jadi pada pemangkasan sebelumnya saya memang sudah melakukan pembungkusan untuk pohon jambu kristal ini, dan saya memang menyediakan ataupun membiarkan satu buah jambu yang tersisa untuk saya tunjukkan teman-teman bagaimana cara melakukan pembungkusan untuk pohon jambu kristal ini. Nah teman-teman, sebelum kita melakukan pembungkusan, sebenarnya untuk apa sih kita melakukan pembungkusan tersebut? Jadi kita melakukan pembungkusan ini adalah untuk mengatasi yang namanya lalat buah. Jadi bagi pohon jambu kristal, ketika tidak kita lakukan pembungkusan seperti ini, biasanya buah yang dihasilkan itu tidak akan mulus. Jadi buah yang dihasilkan itu biasanya dia akan korengan ataupun berbintik-bintik hitam. Nah, sedangkan yang dibutuhkan pasar itu adalah buah yang mulus dan bagus. Nah, untuk ukuran buahnya sendiri yang akan kita bungkus itu, kalau saya ukurannya 1 jempol orang dewasa seperti ini. Nah, ini adalah 1 jempol saya. Nah, kenapa saya menggunakan ukuran 1 jempol orang dewasa? Dikarenakan pada sebelumnya saya sudah menggunakan ukuran kelingking orang dewasa. Itu biasanya dari 3 yang saya bungkus, satunya rontok. Jadi untuk menghemat kertas yang saya gunakan, saya tunggu sampai 1 jempol orang dewasa. Jadi tidak masalah jika teman-teman mau membungkus lebih cepat, itu lebih baik. Nah, tetapi resikonya ketika terjadi kerontokan buah pada pohon jambu kristal. Jadi ingat, tidak setiap cabang akan kita lakukan pembungkusan buah jambu kristal, dikarenakan terlalu banyak buah itu juga tidak baik teman-teman. Saya contohkan seperti ini. Ini adalah satu tangkai kecil pohon jambu kristal. Jadi ini satu cabang kecil, bukan cabang besar ataupun cabang utama. Jadi kita harus membiarkan 2 buah jambu kristal untuk besar di sini. Kenapa kita tidak membiarkan 4 buah jambu kristal? Biasanya ketika dalam satu cabang kecil seperti ini kita membiarkan 4 buah jambu kristal, biasanya jambu tersebut akan kecil dan tidak akan besar seperti yang kita harapkan, dikarenakan nutrisinya pasti akan terbagi. Dan juga biasanya kalau 4 itu, kalau kita tidak mengatasi ranting yang kecil seperti ini, kita tidak ikat ataupun tidak kita sanggah, biasanya dia akan patah teman-teman. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada satu ranting kecil tetapi ada 4 bunga. Ini 2, di sini 2. Nah, nanti kita akan buang 2-nya. Kita akan pilih mana buah yang bagus yang tidak terkena lalat buah, dan kita akan buang 2-nya lagi. Jadi sama seperti yang lain, kita akan siapkan 2 untuk tiap cabang kecilnya. Nah, untuk cabang besarnya itu bisa lebih dari 2 itu. Jadi untuk bahan yang kita gunakan itu seperti ini teman-teman. Ini ada bungkus nasi, ada staples, dan ada juga plastik. Nah, untuk bungkus nasi sendiri, sebelumnya saya gunakan 1 bungkus nasi itu dibagi 4, dan sekarang saya gunakan 1 bungkus nasi itu dibagi 2 seperti ini. Lebih besar itu lebih baik. Dan untuk plastiknya sendiri, itu yang saya gunakan adalah plastik 1 kg. Ingat, lebih besar juga lebih baik. Dan jangan lupa membuat bolongan. Saya buat bolongan di kiri maupun di kanan.
seperti ini teman-teman. Tujuannya biar air tidak tergenang di dalam plastik. Biasanya kalau kita tidak membuat bolongan di kiri, di kanan maupun di tengah, nanti ketika terjadi hujan itu airnya akan menggenang dan akan menjadi berat dan bisa juga berjamur di dalamnya teman-teman. Itu nanti akan membuat buahnya menjadi jelek dan rusak teman-teman. Nah, untuk pembungkusannya sendiri, nah kita bisa lakukan seperti ini. Saya biasanya lakukan seperti ini. Dan ingat, kondisi yang lebih besar ini berada di atas, tujuannya untuk menutup matahari teman-teman. Jadi kenapa tidak kita lakukan terbalik seperti ini? Karena memang tujuannya untuk melindungi dari sinar matahari teman-teman. Dan untuk bagian dalamnya ini, bagian yang mempunyai lapisan plastik di dalamnya, biar nanti ketika sudah besar plastiknya ini tidak menempel di buah jambu kristal ini teman-teman. Dan satu lagi, teman-teman juga bisa melakukan pembungkusan seperti membulat seperti ini. Itu terserah teman-teman, itu selera teman-teman saja. Nanti kita akan lakukan pembungkusan dan pengikatan ya teman-teman. Jadi hasilnya nanti seperti ini. Seperti ini teman-teman. Jadi akan terlindungi dari sinar matahari. Mungkin cukup sekian, ataupun itu yang bisa saya jelaskan terkait pembungkusan jambu kristal. Pembungkusan ini tidak terlalu sulit. Yang kita butuhkan hanyalah ketelatenan